Nah ini masalahnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu ya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Zulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir, yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus.
Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Tidak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat. Kalau menurut Anda sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil.
itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barabe saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyriq ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda efek-efeknya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam maksudnya jam 20.
Pan enak sih. Bar wareg balik ning Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, lalu Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu delok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyan. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak jangan pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Mestinya mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu ya hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz? Tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat.
Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqd? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan di Bur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau di Bur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia tidak bisa, nggak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya mangkel. Oh kamu nyindir loh. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik yang sama, karena bumi bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat enggak? Lalu sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa ladina. Den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak. Fil ikhraji ing dalem diusire. Ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah. Ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah. Rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu hale sijine Allah. Wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak. Fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh Rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi haqqin lan tanpa hak. Walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah anna saing manusa.
Ba'dhum ya sebagian annas. Lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'd minan nas sange lafat manusa. Bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurna. Bitasdidi klan tasdid li takthiri krana makna akeh wa takhfifi lan takhfif lahud dimat. Apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta. Wa biyaun lan tegese pira-pira gereja, kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira Nasrani. Wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah, kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibroniyati lan basa Ibrani. Wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam. Izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi itu kese ing dalam pira-pira tempat al-mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah katsiran kelan akeh. Wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh. Walayan suron nalan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah. Maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawi nudat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakannahum lamun ngekei kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi. Binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwi mengatasi musuhi alladzina. Titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa atawuz zakat wa atau lan padha nekani sapa alladzina az-zakata ing zakat. Wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sanging barang mungkar utawi ki dawuh jawab syarti dadi jawab syarat bahwa te jawab syarti wa jawab lan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapah hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utaihum dadi mubtada. Walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan. Ilaihi tegese maring Allah sarasan marji'uha uti baline umur fil akhirat ing dalam akhirat. Wa iyyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira. Fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun. Ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin Nabi kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqat kadzabat monggo teman-teman gorono qoblahum sedurunge kabeh sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Taknisu kaumin utawi naknisno lafat kaumin. Maksude fi'ile disukani tak lho kadzabat. Bi tibaril makna iku lan nganggo ngitung makna. Wa adlan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud. Kaum Saleh tegese kaum Saleh, wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim, wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut, wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan. Kaum Syuaib tegese kaum Nabi Syuaib. Wa kudiba lan den gorono sapa Musa. Kadzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir. Qibtiyah lho. La qaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa, rupane Bani Israil. Kadzaba tegese gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedue sira uswatun utawi teladan bihim kelan para rasul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun lil kafirina kedue wong-wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqabi kelan ngakhirno siksa lahum kedue kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzabi lan siksa. Fake famoko hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh ingkar ingsun. Ingkari tegese ingkar ingsun alih mengatasi kufar. Bitakdzibihim sebab oleh ngorono kufar. Engko nek wis tak ingkari bi ihlakihim tegese ngrusak kufar. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir. Krana netepno hukum huwa tegese te azab utawa ihlak waqi untumiba mau ki ahu ing panggonane ihlak. Maksude tepat sasaran iku.
Faka ayyi min qaryatin mongko pirang-pirang perdukuhan atau perkampungan ahlakna kang rusak ingsun ing Korea. Ahlak tuha tegese ngrusak ingsun ing Korea. Wa fi qiraatin ahlakna. Dadi ahlak tuha be ahlakna. Wa ya halute qiraah iku wa ya halute Korea iku zalimatun iku zalim. Wa ya te Korea iku zalimatun iku zalim. Ai ahluha tegese penduduk iku zalim bi kufrim sebab nglakoni kufure ahlul Korea. Fa ya mongko ta Korea iku khawiyatun iku dadi hancur. Sakitatun tegese ceblok utawa hancur. Ala urusia tumeka maring atap-atape Korea. Suku via tegese sak atap-atape Korea. Maksudnya omaya hancur sampai sak atap-atape. Wa bi'rin lan pirang-pirang sumur utawa pengairan bi'rin. Wa kam min bi'rin. Mu'attolatin kang den kosong matrukatin tegese kang den tinggal. Maknane ya mutu tegese mati sapa ahlua penduduke Korea. Wa qasrin lan gedung masjidin kang kuat. Ya hancur juga maksudnya. Rafi'an tegese ingkang dhuwur. Khalen tegese pirang-pirang gedung sing dhuwur akhire sepi. Maknane ya mutu tegese mati sapa ahlu sapa penduduke qasri masjid sing duwe qasri masjid. Pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen kuwi nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon wis. Napa pagoda napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah. Tempat napa? Ibadah. Terus ngendikane pangeran niki biasane didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler. Allah itu akan menolak nggih, membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Terus, nah ayat sing umum kan walau la dafu hinna ba'dhum bi ba'dil la fasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji ni rungokno tenan nggih. Terus konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigori hakin. Tapi nak tukaran itu barokah nggih. Ora cocok nggih napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego akhirnya banyak sing banting napa? Banting rego. Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas. Sing enak nggih konsumen. Karena banyaknya persaingan itu sing enak napa? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa meneh nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sitok ra entuk sitok. Lah nak pirang-pirang untuk pirang-pirang. Masyarakat nak caleg sitok ora entuk amplop sitok. Lah nak papat amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat. Paham lho kan. Dadi untuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Lah nak milih sitok berarti bodoni wong telu. Paham nggih? Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing mboten terhormat meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiyang Mekah supaya sopan karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim. Sudah mulai agak-agak bener gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dielingno. Kowe iku nak ambek amat sing apik. Mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar niku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah. Hadiah sange raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbah anake presiden, mbah anake kiai gedhe, mbah pejabat ning Jakarta. Gledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbah anake bakul mie yo ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden.
Dinak wayahe caleg-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa? Pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattakhidan wa rafa'a ba'duhum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'don napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan, mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan. Manusa ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang nopo? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran. Mulane sukhriyan maknane nyek-nyekan. Mboten trimo pengaturan mboten napa? Sukhriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama tak ceritani, saya punya diceritain orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi enggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem napa? Haji. Jadi kira usah cilik ati, wong Islam kaji butuh pesawat gaweane Amerika. Ketika kowe cilik ati ngono ternyata orang Amerika gak iso mbayangno. Larise pesawat tanpa napa? Tanpa ana napa? Haji. Lah sing luwih butuh sapa sih? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak napa? Haji. Kowe ora oleh protes sing ngene iku. Wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten, butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku baru kaya sebab sing ora bener paham gitu. Lah mulane nak sok bener keliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing mboten napa bener. Iku sepengeran. Dadi polisi ku dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal. Kriminal butuh polisi. Lah umpama ora ana wong kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara, mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong tok gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhakada pangeran gawe. Mulane aja geman tentang pangeran wis keben sing duwe ngature ngono. Wis meneh. Lah nek entuk gaji istighfar, mergo kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kan. Kiai untuk salam tempel mergo ana bodho. Lah akhire muga wong pinter kabeh ora entuk napa? Salam tempel. Nek kiai waras nek disalami tempel istighfar. Mergo rada musibah, paham ya? Rada Mulane kula termasuk syukur. Kula nu dadi kiai sing rapati entuk salam tempel. Mulane ra disyukur kula perkarane rapati musibah. Alladzina ukhriju. Aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa ladina. Den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak. Fil ikhraji ing dalem diusire. Ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah. Ma ukhriju ora den usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayyaqulu. Kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelawan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat Rabbuna Allah. Rabbuna te pangeran kita iku Allah. Wahdahu khali sijine Allah. Wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak. Fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh Rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi hakin kelan tanpa hak. Walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa. Ba'dhum ya sebagiane annas. Lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'at minan nas sange lafat manusa.
Biba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurno bitasdidi klan tasdid takfiri krana makna akeh wa takhfifi lan takhfif lahud dimat apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta wa biyaun lan tegese pira-pira gereja kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira nasrani wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibroniyati lan bahasa Ibrani wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi tegese ing dalam pira-pira tempat al mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah kasiron klan akeh wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh walayan suron nalan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah. Maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawiyyun dat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakkannahum lamun ngekeki kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi. Binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwihim ing atase musuhe alladzina. Titenane wong apik setelah menang piye? Aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa atawuz zakat wa ataulan padha nekani sapa ladina az-zakata ing zakat wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sanging barang mungkar utawi iki dawuh jawab syarti dadi jawab syarat bahwa jawab syarti wa jawab lan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapah hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utai hum dadi mubtada walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan ilahi tegese maring Allah sarasan marji'uha te baline umur fil akhirat ing dalam akhirat wa iyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin nabi kedue kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqat kadzabat monggo teman-teman gorohna qoblahum sedurunge kabeh sapa kaum nuhin kaum nabi nuh taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin maksude fiile disukani tak lu kadzabat bi tibaril makna kelawan nganggo ngitung makna wa adunan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud kaum Saleh tegese kaum Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib tegese kaum Nabi Syuaib wa kudziba lan den gorono sapa Musa kadzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir Kiptiyah lho la kaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa rupane Bani Israil kadzaba tegese gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedhe sira uswatun utai teladan bihim kelan para rasul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun dil kafirina kedue wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqabi kelan ngakhirno siksa lahum kedhe kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzab